Halo guys, kembali lagi di acara spesial interview bersama Meiska. Halo. Oke, sekarang bersama gua Ras. Di samping gua ada Meiska. Ya, nah ini Meiska ini jauh-jauh dari Bali datang ke Brilio untuk mempromosikan single terbarunya. Apa tuh single terbarunya, Meiska? Single terbaru aku judulnya Tak Berbentuk Lagi. Oke, nah nanti kita akan membicarakan itu ya. Tapi sebelumnya kita pengen tahu nih, Sobri-Sobri pengen tahu nih, kesibukan Meiska ini akhir-akhir ini apa aja sih? Paling belakangan ini lagi promo-promo single terbaru aku sih, Tak Berbentuk Lagi. Dan aku sebenarnya masih kuliah juga. Kuliahnya kuliah apa tuh? Aku ambil sistem informasi. Wah, kita sama ngoding dong. ya? Oh ya? Sama, gue juga sistem informasi. Tos dulu dong, gila. Anak IT gitu. Anak IT tapi jalurnya berbeda akhirnya. Nah, gue kan barusan gue lihat nih, Hilang Tanpa Bilang itu di YouTube itu udah sampai 6 juta views ya. Iya. Nah itu gimana tuh? Apa kesan-kesannya bisa sampai single pertama itu sampai 6 juta views itu kan suatu achievement yang sangat bagus ya. Iya. Jujur kaget banget karena aku nggak expect, bahkan sejuta pun aku nggak expect ya. Karena kayak aku kan pendatang baru nih hitungannya. Kayak orang-orang belum pernah dengar nama Meiska, mungkin ada yang pernah dengar tapi baru sedikit. Nah, aku rilis single pertama Hilang Tanpa Bilang ternyata sampai 6 juta views di YouTube. Rasanya seneng banget, thank you banget teman-teman semua respon positifnya. Tetap support Terus, ya. Iya, terus kalian pakai sound aku juga, potongan-potongannya jadi seneng. Jadi viral banget di TikTok gitu ya. Iya. Itu cara bagi waktunya gimana tuh? Selain bernyanyi kan lu masih kuliah juga nih. Iya. Nah, cara bagi waktunya gimana? Sebenarnya emang agak susah ya bagi waktu itu. Tapi untungnya tim aku tuh gampang banget diajak kerja sama. Jadi kalau misalnya aku kasih jadwal, ini ada kuliah kak, jadi nggak diambil tuh jadwalnya di situ. Jadi aku jadwal yang libur aja dipakainya. Jadi benar-benar dibagi, kuliah tetap jalan, bermusik juga tetap jalan gitu. Ya, bagus banget. Nah, kan kita mau ngebahas, Meiska kan jauh-jauh dari Bali datang ke sini untuk ngebahas single terbarunya Tak Berbentuk Lagi. Nah, boleh di-spill dong, itu gimana gimana produksinya, gimana ceritanya, kenapa single itu bisa rilis, boleh ceritakan background story-nya seperti itu. Jadi lagu aku yang terbaru, Tak Berbentuk Lagi ini adalah sebuah lagu yang menceritakan tentang point of view dari orang ketiga nih. Dan gitu. it's so personal to me karena emang pernah kejadian di aku. Oh, jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi? Iya. Jadi kan sebenarnya ceritanya waktu itu aku kayak dikasih notasi mentahan doang nih. Meiska kamu tulis lirik ya, temanya bebas deh apa aja. Dan pas itu emang yang lagi nyantol di otak aku itu si cerita jadi orang ketiga ini. Karena masih terngiang banget gitu ya? Iya, karena kayak tumben banget gitu loh. Kok bisa sih jadi kayak gini gitu loh. Terus akhirnya ya udah aku jadiin lirik lagu. Sebenarnya nulisnya bareng-bareng, ada Martinus Tintin dan ada Kak Clara Riva juga yang bantu. Oh, itu yang orang-orang di belakang layarnya itu juga ya? Iya. Oke. Nah akhirnya dibikinlah lagu Tak Berbentuk Lagi. Proses pembuatannya kira-kira 2 bulanan sih. Mulai Itu dari nulis sampai recording? Iya, Sampai jadi music sampai video. mastering segala macam Iya. itu 2 bulan doang? Oke. Jadi itu termasuk cepat lah ya? Iya, termasuk cepet sih. Oke, nah kalau untuk video klipnya sendiri? Video klipnya waktu itu aku syutingnya di Bandung sehari doang. Kayak aku nggak nyangka secepat itu. Kan biasanya kalau syuting music video biasanya sampai 2 hari, 3 hari gitu. Tapi itu dari jam 9 pagi dan jam 8 malam udah kelar. Oh, cepet ya? Karena mungkin Cepet loh itu guys untuk bikin suatu produksi jam 8 pagi ya? 9 pagi, 9 pagi sampai jam 8 malam. Cepet itu. Apalagi kalau musik video biasanya kan banyak retake, banyak angle-angle yang harus diambil. Iya. Terus belum lagi misalnya ada yang entah sutradaranya mikir apa kan pasti ada aja gitu. Nah itu cepet, keren tim produksinya nih. Tadi kan lu cerita tentang ini ya, lu nulisnya bareng-bareng. Nah ini kan berdasarkan pengalaman pribadi lo nih. Iya. Nah pas lagi nulis, pas lagi ngaransemen, pakai nangis-nangisan nggak? Enggak sih ya, Oh, enggak? karena aku nggak segalau itu. Oh nggak segala gitu ya, Iya. jadi cuman emang berdasarkan pengalaman aja ya? Iya, berdasarkan pengalaman. Karena emang ceritanya juga nggak yang sedih gitu, tapi lebih ke kesel aja sih. Kenapa bisa-bisanya gue dijadikan orang ketiga gitu. Berarti yang Orang ketiganya adalah aku gitu. Hampir sih, lebih tepatnya lo hampir. hampir jadi orang ketiga? Iya. Oke, berarti yang si cowok ini Udah punya pacar. Udah punya pacar. In private, dia nggak pernah publish pacarnya. Oh. Dan aku taunya di tengah-tengah pas udah nyaman gitu. Itu salahnya. berarti mesti lain kali kalau deket sama orang itu harus diselidiki dulu tuh. Iya, kita harus tanya-tanya Harus dulu. sewa detektif. Agak lebay ya. Oke.
Nih pertanyaannya tentang komparasi perbandingan antara single pertama lo dengan single yang sekarang yang ini. Nah itu kan secara musiknya itu kan beda ya. Itu gimana caranya lo bisa membuat? Biasanya kan kalau musisi itu ada benang merahnya nih. Nah gimana? Ini kan musiknya yang single pertama dan single yang kedua ini kan beda kan. Nah itu gimana caranya lo bisa beradaptasi dengan musiknya itu? Sebenarnya aku emang pengen explore dulu sih Kak. Jadi emang lagu yang pertama Hilang Tanpa Bilang dia lebih sing-along, mungkin aku bisa bilang lebih gampang dinyanyiin. Sedangkan yang kedua Tak Berbentuk Lagi emang tingkat kesulitannya lebih tinggi menurut aku. Kayak ballad gitu ya? Iya, dan dia slow banget. Iya, Jadi slow. nyanyinya susah dan emang butuh teknik pernafasan yang baik. Jadi Boy in Life-nya juga agak challenging. Terus problem aku waktu recording juga emang di situ pernafasan. Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya, aku emang pengen explore dulu. Oke. Tapi dari sisi musiknya sendiri, ini musik lo kan, bukan berarti lo masih mencari-cari untuk genre musik lo, tapi lo emang membebaskan diri lo untuk masuk ke semua genre seperti itu ya? Iya. Sebenarnya lagu kedua ini pop juga, pop ballad. Tapi emang musiknya aja yang dibikin lebih beda suasananya. Kayak dia lebih minor, terus musiknya dibikin lebih elegan, karena ada orkestranya juga dan segala macam gitu sih. Oke, mantap banget ya. Nah kalau yang belum denger, bisa denger di mana aja nih? Buat teman-teman semua yang pengen dengerin single terbaru aku, Tak Berbentuk Lagi, bisa didengerin di semua digital streaming platform kesayangan kalian, dan official lirik video dan music video juga ada di YouTube aku, Meiska Adinda Official. Oke. Nah ini kan penonton Sobri kita ini kan pengen denger juga nih. Apa lagunya, seperti apa nih yang single terbarunya kan? Boleh dinyanyiin dikit nggak refnya gitu? Refnya ya? Refnya aja, atau mungkin dari sebelum ref sampai ref atau apa? Enaknya aja gimana? Oke. Ku mohon lepaskan ku dari pelukanmu, kita tak mungkin menyatu. Ku mohon kembalikan hati yang ku beri, walau tak berbentuk lagi. Itu udah pakai semua teknik pernapasannya ya? Oh iya, betul. Nah ini kan Meiska udah nyanyi nih. Tantangan menarik yang selama proses produksi itu apa? Mungkin dari produksi lagunya, dari video klipnya, tantangannya itu apa aja sih? Tantangan Suka dukanya gitu. kalau produksi untuk lagunya, recordingnya waktu itu tantangannya yang kayak tadi aku bilang, pernafasan itu emang benar-benar diulang-ulang berkali-kali karena emang susah gitu. Terus kalau untuk music video sih, aku kebetulan waktu itu ketemunya sama lawan mainnya emang dia anak teater. Jadi actingnya udah pro banget lah. Sedangkan kalau dibanding aku tuh masih yang kayak belajar gitu. Nah itu waktu itu pertama ketemu jam 9 pagi, syuting take pertama langsung adegannya pelukan. Jadi kan masih awkward gitu ya, baru kenalan gitu. Halo, aku ini Meiska, ini. Terus tiba-tiba, oke, Meiska, scene kamu pertama sekarang pelukan ya. Supaya masih mendalami banget ya. Nggak ngerti, emang Itu dari sutradaranya? iya dari sutradaranya kayak diminta pelukan, jadi aku masih awkward gitu, agak berulang-ulang kali sih waktu itu, malu-malu kan ya, terus tatap-tatapan deket gitu, tapi nggak apa-apa sih. Nggak ngebangun chemistry dulu gitu? Enggak, Jadi kita nggak- baru nggak ngobrol pakai- dikit, baru kenalan dikit, Oh. langsung syuting. Nah, karena diulang-ulang, akhirnya chemistry-nya kebangun tuh dari situ. Jadi akhirnya udah, untungnya orangnya enak diajak ngomong, terus karena dia udah pro juga acting, jadi bisa membawa lah, bisa. Berarti bisa dibilang adegan yang pertama itu adegan yang paling lama? Iya. Benar? Oh, karena harus ngebangun chemistry dan segala macamnya. Nah, Yes. rencana kedepannya Meiska ini di dunia musik ini bagaimana? Boleh diceritain nggak? Mungkin kedepannya mau bikin album kah? Atau LP dulu kah? Atau apa gitu mungkin? Jadi sebenarnya seneng banget aku udah bisa ngerilis beberapa single aku, dan pastinya aku pengen punya EP gitu. Tapi karena aku hitungannya masih anak baru nih di sini, jadi aku emang planning di awal adalah pelan-pelan dulu. Jadi ngerilis single dulu, dan memperbanyak off air dulu mungkin biar lebih banyak yang kenal aku, banyak yang kenal karya-karya aku, baru deh berani
bikin tim. Offernya udah di mana aja nih kalau boleh tahu? Aku sejauh ini masih di Jakarta, di Bali, udah itu aja sih. Berarti masih Jawa dan Bali aja ya? Iya. Oke, belum Sumatera? Belum. Belum. Doain ya guys. Doain Nah ya. mungkin yang di luar-luar Jawa nih boleh request nih biar Meiska bisa datang ke kota kalian. Seperti itu. Nah yang terakhir nih, pesan buat Sobri yang jadi orang ketiga tuh. Nah sesuai dengan pengalaman bagaimana? Kalau berdasarkan pengalaman aku, pertama, kalian kalau dideketin sama orang harus cek sampai bawah tuh Instagramnya. Karena siapa tahu dia ngepost Instagram itu fotonya ada beberapa slides gitu. Nah, foto ceweknya tuh di akhir kan siapa tahu. Diumpetin di Iya, diumpetin biar nggak ketahuan, biar fansnya nggak hilang mungkin gitu ya. Itu trik. Jadi kalian harus cek, harus cari tahu orangnya dulu kayak gimana, biar nggak kayak aku hampir menjadi orang ketiga. Pokoknya harus hati-hati. Oke? Oke, kita udah ngobrol-ngobrol sama Meiska tadi. Thank you banget udah datang ke Brilio dari Bali jauh-jauh. Nah, tadi udah promo juga, bisa dilihat di semua digital platform musiknya ya. Nah, untuk kalian sobri-sobri yang nonton video ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channelnya Brilio Video Indonesia. Follow gue di Rasmara. Follow Meiska di Meiska Adindap. Oke, ciao. Dadah.